kabar? Kembali lagi bersama kami di Lontara App Teman Baca, Teman Tulis. Bagaimana minggu kedua puasanya? Masih sehat kan? Masih kuat? Semangat ya buat puasanya, buat semua yang sedang teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami dengan Lontara di acara Bincang-Bincang Lontara dengan tema mengatakan tidak pada pembajakan online sesi pertama. Pada sesi ini kita akan membicarakan tema tersebut dari sisi hukum. Sayang sekali ini teman, karena Kak Wulan dari Halo PPKC tidak dapat hadir hari ini karena sedang kurang enak badan. Semoga cepat sembuh ya Kak Wulan. Tapi jangan khawatir ya teman, karena hari ini kita tetap akan ditemani oleh Kak Kanaya dari akun @possessivereader dan Kak Rosmiati dari akun @karospublisher sebagai narasumber kita. Selain sebagai bagian dari Karos Publisher, Kak Rosmiati ini juga bagian dari PPKC loh. Jadi kalau kalian penasaran dengan apa itu PPKC dan memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai PPKC, kamu tetap bisa menanyakannya nanti di sesi tanya jawab setelah materinya selesai. Jadi siapkan pertanyaan kamu dari sekarang dan kamu bisa menanyakan nanti melalui kolom komentar yang di bawah ya teman. Oh iya, jangan lupa nanti ikuti acara kita sampai terakhir ya teman, karena di akhir acara ini Lontara akan mengadakan giveaway 2 ebook dari Karos Publisher dengan judul Office Mate buku yang kedua untuk 2 orang pemenang. Pertanyaannya nanti akan diberikan di akhir acara, tapi jangan takut karena pertanyaannya masih mengenai materi yang akan ada dibawakan nanti. Jadi kalau misalnya nggak nonton sampai akhir, dari awal sampai akhir, bisa jadi nggak tahu jawabannya. Jadi jangan lupa buat nonton dari awal sampai akhir ya teman. Kalau gitu yuk kita mulai acaranya sekarang. Kita tunggu dari Kak Kanaya sama Kak Rosmiatinya. Halo Kak Kanaya. Halo Rum. Aku untuk dari satunya lagi. Halo Kak. Halo Kak Ros. Jadi kita mulai aja acaranya. Aku kasih langsung buat Kak Kanaya buat memimpin bincang-bincangnya hari ini. Baik, terima kasih Ruth untuk pembukaan acaranya. Dan sebelum mulai, aku mau menyapa dulu nih teman-teman yang udah bergabung di sore hari ini ya. Wah, ada 18 orang. Wah, senang sekali. Banyak yang peduli gitu ya terhadap isu pembajakan buku online ini. Sesuatu yang kayaknya emang harus terus digaungkan gitu. Nah, setelah menyapa teman-teman, aku juga mau menyapa Kak Ros. Halo Kak Ros. Hai, sebenarnya aku biasa dipanggilnya Nindi sih, karena aku selain ini juga aku kan penulis, nama pen aku itu Nindi. Nindi, jadi mau dipanggil Nindi aja nih ya kali ini ya. Boleh. Iya, ini pertama kali nih aku bertatap muka meskipun secara virtual sama Kak Nindi. Oke, iya tadi Ruth juga udah menyampaikan mengenai latar belakang Nindi ya, yang adalah seorang penulis juga. Terus adalah pemilik dari Karos Publisher ya. Kita akan ngobrol lebih banyak tentang apa sih pembajakan online itu bentuknya kayak gimana, terus bagaimana pandangan hukum terhadap kegiatan pembajakan buku online ini. Dan aku mau mengajak teman-teman nih yang masih awam, sama seperti aku juga awam terhadap pembajakan ini. Kadang kalau dapet PDF cerita gitu ya, nggak tahu ini tuh beneran asli atau bajakan gitu kan, ngambil dari sumber lain. Nah, itu bisa ditulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Terus sebenarnya kalau kita dapat PDF seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu juga bisa tulis di kolom chat supaya bisa kita bahas pada sore hari ini. Supaya setelah selesai IG Live sore hari ini, teman-teman tuh punya informasi baru, dapat pencerahan gitu tentang pembajakan buku online yang benar-benar merugikan sih, kalau menurut aku merugikan ekosistem literasi kita di Indonesia. Oke, mari kita langsung mulai aja bincang-bincangnya ya. Pertanyaan pertama nih untuk Kak Nindi.
kan ini kan penulis nih ya, penulis di platform online juga gitu ya, dan selaku pemilik penerbitan, pernah merasakan kah pembajakan itu sendiri? Pasti banget lah. Pasti ya. Nah, itu tuh paling sering dibajak kalau udah bentuknya buku fisik, karyanya udah berbentuk buku fisik, atau pas masih bentuknya tulisan gitu di internet? Kalau itu masih tulisan di internet, versi mentah itu jatuhnya ke plagiat ya. Maksudnya ada orang yang lihat, oh ide ini bagus, ternyata ide ini keren gitu. Jadi orang itu comot punya kita, mau sebagian atau full. Kalau itu versi mentah. Tapi kalau misalkan udah jadi tulisan, buku ataupun dijual online ya, itu biasanya dibajak. Pembajakan itu biasanya kalau udah kita jual. Oke, jadi kalau memang udah bentuknya udah jadi gitu ya, itu jatuhnya pembajakan. Kalau masih cerita yang berlangsung di internet gitu, tulisan di internet, jatuhnya plagiat ya. Dan emang banyak banget kasus kayak begitu, aku sering dengar juga gitu kan. Terus jadi serangan untuk penulis itu dua kan, plagiat sama pembajakan. Kenapa? Jadi serangan ke penulis itu kan dia dua arah, ada pembajakan, ada plagiat, belum lagi pembaca nyinyir gitu. Rentan banget. Nah, kakak taunya karyanya dibajak itu gimana biasanya? Ngehnya tuh gimana sih? Ngehnya itu gini, pertama kali, ini cerita kronologi saya sebagai penulis ya, pertama kali saya terbitin novel yang versi digital, yang e-book gitu kan. Terus orang-orang tuh kayak, Kak, ini kok karyanya ada di sini ya gitu. Kadang-kadang pembaca sendiri yang care sama kita langsung ngasih tahu kalau ternyata karya kita tuh disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di tempat yang nggak seharusnya gitu. Dan memang mudah sekali kalau misalkan kita search judul tulisan kita di internet, itu bajakan itu akan muncul, dia pencarian paling atas justru. I see. Jadi memang ini ya, peran dari pembaca juga ya yang memberitahukan. Yeah. Kakak ini ada tulisannya di tempat ini, emang bener apa enggak gitu kali ya? Iya bener, awalnya begitu dulu. Terus yang Kak Nindi dilakukan ketika pertama kali tahu ada karyanya dibajak tuh apa deh? Ya, biar buat jadi informasi juga buat teman-teman yang mungkin mengalami hal serupa gitu. Apa yang dulu ini cerita sebelum saya kenal PPKC, sebelum menjadi bagian dari PPKC ya. Kalau sayanya dulu itu, kalau misalkan kira-kira itu orangnya bisa dihubungi, orang yang ngepost bajakan itu, kita hubungin orangnya, maksudnya nyari itikat baik dia untuk menghapus gitu. Meskipun di belakang gimana, yang paling penting sekali yang mudah diakses orang itu dihapus, misalnya di Instagram, di website, di blog gitu, itu kita minta dihapus dan tolong jangan dijual lagi karena kita pemegang hak kita yang sahnya gitu. Saya sebagai penulisnya minta postingan itu dihapus. Nah, tapi kadang kendalanya adalah mereka itu mengabaikan pesan kita atau di postingan mereka dihapus tapi lewat DM masih terima pembelian jual belinya gitu. Jadi itu sebelum kenal sama PPKC. Kalau setelah kenal sama PPKC otomatis kita ikutin cara kerjanya PPKC dong. Oke. Nah, tapi kan sebenarnya ada kan ya hukumnya yang mengatur tentang mencomot karya orang lain dan apalagi menjual ulang tanpa izin dari penerbit, itu memang ada kan ya? Ada, undang-undang hak cipta kan ada. Nah, tadi kan ini membahas tentang PPKC. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru mendengar juga ya, sama seperti aku juga baru mendengar, PPKC ini singkatan dari Perkumpulan Peduli Karya Cipta. Nah, mungkin kan ini bisa sampaikan juga ke teman-teman yang baru mendengar, ini PPKC dari kapan berdirinya, dari kapan, terus apa latar belakangnya mendirikan PPKC ini? Kalau dari kapannya, dari beberapa bulan yang lalu, cuman saya punya kelemahan susah menghafal detail. Jadi intinya beberapa bulan yang lalu didirikan berdasarkan ya sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, saya susah menghafal detail. Jadi intinya beberapa bulan yang lalu itu kan kita sesama penulis sama owner penerbitan juga ada komunitas. Terus kita saling share kecemasan kita tentang pembajakan. Nah, kita tuh kayak ada ide gimana kalau kita bikin perkumpulan, sesuatu yang sah, sehingga saat kita menegur pihak pembajak,
yang menyebarkan baik untuk dijual kembali maupun disebarkan secara gratis, mereka lebih punya keseganan terhadap kita gitu. Dan saat kita melaporkan ke polisi pun itu justru biar lebih ditanggapin lah istilahnya begitu. Jadi kita sepakat, ya udah kita kumpulin orang-orang yang memang care sama pembajakan ini, kita dirikan PPKC gitu. Nah, misalnya nih aku gitu ya sebagai yang mau mengadu gitu bahwa karyaku tuh dibajak atau tapi kalau yang tahap plagiat bisa ngadu juga ke PPKC. Kan tadi Kak Nini bilang kalau dicuri idenya gitu ya, itu jatuhnya plagiat, itu bisa dilaporkan apa gimana? Bisa. Jadi gini Mbak, kalau di PPKC itu kan sebenarnya nggak harus jadi anggota baru kita tanggepin, tapi lebih mudah kalau kita jadi anggota. Karena kan gini, kita ada penyisiran harian terhadap karya-karya yang dibajak. Jadi itu carinya itu berdasarkan nama penulis atau berdasarkan judul karya tulisnya. Otomatis memudahkan kita kalau dia jadi anggota. Jadi kita search by list yang ada di kita. Sedangkan kalau memang dia bukan anggota tapi ikut dibajak, kadang-kadang kita menghubungi dia itu sulit. Atau kalau kita memang nggak bisa menghubungi dia, otomatis dia nggak ikut pas proses mediasi antara kita dengan pihak pembajak gitu. Nah untuk di PPKC sendiri yang diatasin itu bukan cuma masalah pembajakan, tapi plagiat juga gitu. Apa sih kalau boleh tahu ya, supaya kita juga dapat gambaran, apa nih yang dilakukan oleh PPKC ketika mendapat aduan itu atau ketika nge-search terus ada nih banyak sekali nama-nama karya yang dibajak gitu, apa sih yang dilakukan oleh PPKC? Yang pertama sekali mengumpulkan pelaporan di data, nanti di data, di list, dicari tersangkanya, pelakunya itu siapa. Karena kan kalau online ini kan semua nama disamarkan, ini kadang kita nggak paham. Jadi itu tim internal PPKC yang berusaha mencari identitas dari pelaku. Nah setelah dapat identitasnya, terkumpul korbannya, kita kirim surat mediasi. Surat mediasi itu isinya adalah daftar kesalahan dia, daftar korban dia, dan gambaran permintaan tuntutan dari para korban gitu. Nanti setelah itu kita atur kapan mediasinya, baru mediasi. Karena kan ya kita sebagai penulis kan sebenarnya menghindari drama. Jadi meskipun karya kita dibajak, kita nggak langsung ke polisi, kita usahakan untuk secara kekeluargaan dulu. Kalau dari proses mediasi tidak menemukan titik tengah, itu baru kita lanjut ke ranah hukum gitu. Wah, lumayan ribet ya. Sulit nggak sih Kak ngurusinnya? Iya, makanya. Udah berapa banyak tuh kasus yang ditangani oleh PPKC dari sejak berdiri? Sejak berdiri mungkin ada sekitar 8-9 kasus yang berhasil dimediasi dan beberapa kasus yang mengantri proses mediasi. Karena kadang pelaku itu sebenarnya adalah orang yang aktif, terbilang sibuk, maksudnya pekerja kantoran. Bahkan kemarin ada yang di kantor Kemendikbud gitu, yang nggak tahu tujuan mereka menyebarkan bajakan itu cuman iseng atau gimana gitu. Karena mereka bukan orang-orang yang butuh duit banget sampai ngelakuin hal yang begitu, bukan gitu. Jadi kita ribetnya itu karena kita berhadapan sama orang-orang yang katanya sibuk. Jadi proses mediasinya ditunda sampai waktu mereka senggang dan para korban juga senggang gitu. Oke. Jadi keduanya memang iya ya. Kalau dipikir-pikir kenapa juga mereka melakukan pembajakan kalau bukan faktor ekonomi gitu. Enggak, jarang-jarang. Justru kadang-kadang mereka jadiin orang-orang yang nggak mampu itu sebagai tameng. Contohnya anak-anak sekolah yang lagi cari uang tambahan itu tameng. Sebenarnya dalangnya itu justru orang-orang yang mampu. Awalnya kita sempat kasihan sama para pembajak ini ya, karena waktu kita hubungin, mereka tuh ngakunya ya anak sekolah. Memang waktu kita mintain foto, kita mintain data, memang benar-benar anak sekolah yang bisa dibilang kurang mampu. Nah, tapi setelah kita selidiki lagi, mereka itu cuman tangan dari orang yang mampu sebenarnya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang tahu kalau mereka itu bisa di balik layar, mereka tinggal cari kaki-kaki yang buat dijalanin, yang kira-kira nggak bakal dipermasalahin sama orang-orang, bakal kasihan lah istilahnya gitu. Aku penasaran berapa lama tuh proses yang dibutuhkan untuk nanganin satu kasus, kira-kira? Kira-kira ya kurang lebih 2 mingguan lah. Maksudnya ya tergantung kesulitan ya, karena yang paling sulit itu website. Kalau website kan itu lebih besar, kalau Instagram kan itu
ini kadang-kadang kita nggak cari pelakunya, tinggal take down aja gitu. Kalau yang paling sulit itu website kan. Oke. 2 minggu ya paling lama ya. Lumayan. Aku pikir bisa sampai berbulan-bulan gitu, kayak jadi berlarut-larut. Kalau misalkan kalau misalkan pelakunya itu lari-larian ya bisa kita kejar-kejaran. I see. Tapi tadi itu yang Kak Nini dijelaskan kan masih proses mediasi ya. Jadi kita mencoba meng-approach atau mendekati secara kekeluargaan dulu gitu ya. Terus kayak tunggu-tungguan lama. Ada nggak sih kasus-kasus yang sampai akhirnya dibawa ke jalur hukum gitu sampai pengadilan? Maksudnya baru akan itu gini, kita udah tahu identitas orangnya, awalnya mereka menunjukkan itikat baik kalau memang mereka mau mediasi, tapi mungkin dia sadar gitu kalau ternyata korban dia itu terlalu banyak karya orang yang dia ambil bajakan kemudian disebarkan kembali yang terdata di kita gitu. Jadi dia ghosting kita gitu, tiba-tiba dia nggak bisa dihubungin, jadi kita kumpulin datanya dan sekarang kita lagi negosiasi sama bukan negosiasi sih, lagi diskusi sama pihak pengacara dan kemarin udah sampai ke kepolisian untuk konsultasi. Berarti ini akan sedang menghadapi kasus sulit nih ya dari PPKC nih ya, karena mau masuk ke jalur hukum. Oke. Terus kalau kakak sendiri sebagai pemilik Karos Publisher itu, kalau penerbit mau mutusin untuk melaporin pembajakan buku ya, terutama secara di digital, apakah prosesnya akan sulit? Nah, berarti kita ngomongin kalau penerbit nih yang melaporkan salah satu hak cipta mereka, judul-judul yang ada diterbitin di bawah penerbitan mereka mau ada yang dibajak, itu prosesnya kira-kira gimana? Kalau tadi kan penulis tuh. Iya, jadi intinya pelaporan itu ada beberapa ya. Maksudnya pelaporan itu untuk dihapus, untuk diganti rugi atau di kepolisian. Kalau untuk dihapus di Instagram, Script atau akun-akun yang lain yang bisa menampilkan hasil postingan bajakan seseorang, itu penerbit mudah sih sebenarnya, karena kita kan pegang kontrak dengan penulis, kita pegang ISBN, International Standard Book Number, yang kayak pembuktian kalau itu memang terbit di punya kita, di penerbitan kita gitu. Sebenarnya mudah sih kalau untuk take down doang, kalau di sosial media atau yang itu. Yang paling sulit ya intinya tetap website, karena website kadang-kadang kan servernya dari luar negeri, jadi kita belum terlalu paham, belum terlalu dapat itunya tuh gimana gitu, proses untuk laporannya gimana. Nah kalau untuk tadi di Instagram terus, kalau untuk mediasi penerbit itu agak susah. Itu kenapa kita perlu di PPKC, karena kita gabung dari beberapa penerbit dan dari beberapa penulis, jadi kesannya lebih besar dan lebih kuat gitu. Jadi lebih enakan sebenarnya dari komunitas sih. Kalau ke polisi juga sama sih, intinya dia semakin banyak laporan, semakin banyak kesalahan, dia semakin akan semakin ditanggapin dibanding cuman penerbitan doang, apalagi cuman penulis doang gitu. Oke. Tadi Kak Nini bilang kalau komunitas lebih didengar, ini maksudnya komunitas ini ya, PPKC ini ya, perkumpulan. Iya, PPKC, perkumpulannya, iya benar. Maksudnya kayak jadi lebih banyak orang yang mendukung, baik itu penerbit maupun penulis, jadi polisi tuh lebih mendengar gitu ya, keluhan sama yang disampaikan itu. I see. Terus kalau misalnya kita nih sebagai pembaca gitu, bisa nggak sih kayak melaporkan langsung juga kalau nemuin? Soalnya aku pribadi kayak suka nemuin gitu loh di marketplace, misalnya buku ini dijual 5.000 gitu, kayak ini nggak mungkin banget ini buku ini dijual 5.000 gitu kan, bentuknya PDF. Nah itu gimana kalau kita sebagai pembaca bisa kita lakukan gitu untuk mencegah hal tersebut? Kalau pembaca menemukan pembajakan, yang pertama seperti pembaca saya dulu, lapor ke penulisnya. Kalau bisa mention penerbitnya juga gitu. Karena kalau yang kami alami melaporkan ke admin masing-masing ini ya, misalnya sosial media atau apa, itu mereka membutuhkan klaim membutuhkan bukti bahwa kita itu orang yang berwenang untuk melaporkan ini gitu. Tanpa itu kita nggak bisa apa-apa. Paling kita tandain sebagai, kita laporkan sebagai spam atau apa, hal-hal yang lain gitu. Tapi kalau untuk pelanggaran hak cipta, dia akan minta dokumen-dokumen yang mendukung kalau memang benar ini ada pelanggaran hak cipta. Nah, jadi kalau teman-teman
browsing gitu ya di marketplace, terus nemu buku-buku PDF judul-judul yang dijual cuma 5.000, bisa tuh bantu kasih tahu penulisnya bahwa buku mereka dijual dengan harga murah sekali gitu ya di marketplace. Itu sangat membantu banget. Oke, kalau teman-teman udah ada yang mau bertanya, boleh loh. Siapa tahu udah kebayang gitu ya dari obrolan kita tadi, udah muncul pertanyaan-pertanyaan tentang pembajakan. Nah, terus kalau PPKC ini berarti fokusnya lebih ke pembajakan buku secara digital ya, kan ya? Sebenarnya sih, jadi intinya ada penindakan terhadap plagiarisme, ada pembajakan baik digital maupun cetak, ada juga web mirror. Web mirror itu kasusnya misalkan kita posting di Facebook, itu akan auto terposting di Instagram. Kita posting di Wattpad, itu akan otomatis terposting di mana gitu. Kita nggak merasa posting di sana, tapi memang terposting otomatis di tempat lain gitu. Itu web mirror kita juga bisa bantu untuk tag down. Tapi untuk saat ini fokusnya tuh lebih ke digital ya. Kenapa tuh Kak? Lebih fokus ke pelanggaran terbanyak itu digital. Pembajakan digital, pelanggaran terbanyak. Lebih mudah juga kayaknya ya, asal ngerti. Ya, lebih mudah juga nyarinya. Soalnya kan kalau misalkan pembajakan cetak, kita harus cari penjualnya tuh mana aja, percetakan yang cetak siapa aja, terus yang punya master file yang dicetak itu siapa gitu kan, jadi lebih panjang prosesnya. Kalau digital kan kita lihat tinggal cari siapa yang posting di sana. Nah, dari PPKC sendiri kira-kira apa ya gerakan-gerakan yang sudah dilakukan gitu untuk menyebarkan kesadaran tentang pembajakan buku online ini apa aja sih, kalau boleh tahu? Gerakan apa tadi? Sorry. Gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan PPKC untuk menyebarkan kesadaran tentang pembajakan online ini apa aja? Gerakannya gini. Kita nggak bisa terlalu banyak postingan dan gerakan karena kadang-kadang kalimat larangan itu ke pembaca tentunya sama seperti kalimat perintah. Jadi kalau kita share tentang pembajakan terlalu banyak, jadi makin sadar mereka, oh ternyata pembajakan banyak ya, oh ternyata akses ke pembajakan mudah ya, oh ngapain kita konsumsi yang legal kalau kita bisa dapat ilegal dengan mudah dan murah gitu. Jadi kadang-kadang kita cuma sesekali kita bikin postingan serentak, kita bikin sesekali postingan di sosial media sesekali, tapi nggak sesering itu. Oke, terus harapan pribadi Kak Nindi sendiri untuk PPKC dan masalah pembajakan buku ke depannya apa nih Kak? Itu ya intinya semoga orang-orang semakin giat untuk mengerjakan sesuatu yang memang dia mampu. Jadi jangan menyebarkan sesuatu yang bukan hak milik dia. Jangan menulis kalau nggak bisa menulis. Maksudnya jangan sampai gara-gara pengen jadi penulis kita plagiat karya orang lain gitu. Jangan sampai gara-gara kita pengen dagang kita dagang hal-hal yang bukan hak kita untuk diperdagangkan gitu. Mulailah sesuatu yang positif dan lakukan sesuatu yang kita mampu gitu. Terus sekarang juga kayaknya banyak pas nulis ya, maksudnya kayak cobalah hasilkan karya pribadi gitu, jangan. Iya. Kalau nggak mampu jadi penulis nggak usah, nggak semua orang ya harus jadi penulis, nggak semua orang harus jadi pedagang gitu kan. Kalau memang mau nulis ya udah murni sendiri gitu, meskipun pembacanya mau cuma 5 orang, 10 orang, 20 orang, yang penting karya sendiri kan itu pasti lebih bangga. Kalau dari Kak Nindi sendiri ada nggak nih tips-tips buat mereka yang mau nulis gitu supaya nggak jadi terinspirasi untuk ngebanjak karya orang lain? Itu agak susah ya, karena maksudnya gini, saya pernah dengar katanya nggak mungkin suatu karya di dunia ini itu murni 100% ide murni dia sendiri, karena kita udah melihat berbagai hal, menonton berbagai hal, baca berbagai hal. Intinya kalau memang kita tidak sengaja terinspirasi oleh suatu karya, pasti gaya bahasanya beda, alurnya ada yang beda. Kalau memang miripnya itu 80% ke atas itu nggak mungkin, mustahil sekali rasanya kalau itu benar-benar nggak sengaja gitu. Jadi kalau tipsnya itu apa? Ya intinya hindarin aja plagiat, banyak-banyak membaca. Kalau jadi penulis otomatis banyak membaca. Banyak membaca itu tujuannya bukan untuk bukan untuk memplagiat, tapi justru menghindari kesamaan gitu.
Nah tadi kan ini sempat sebutin katanya kalau misalnya 80% ke atas udah pasti plagiat. Nah sebenarnya ada nggak sih aturannya di hukum berapa persen gitu kemiripan dari sebuah karya? Soalnya kalau di musik setahu aku tuh 4 bar ke atas mirip sama sebuah lagu itu akan dianggap sebagai plagiat gitu. Ada aturannya. Kalau di kepenulisan bagaimana Kak? Nah, itu saya kurang paham kalau misalkan yang spesifik yang dikatakan plagiat itu sampai berapa persen itu saya kurang paham. Cuman kayak kemarin itu ada kasus, nggak usah saya sebutin judulnya. Intinya ada dua tulisan remaja, yang satu mau dijadikan series. Awalnya itu diduga plagiat dan memang sudah diakui itu. Penulis satu lagi bilang bukan plagiat sih, tapi terinspirasi sekali dari tulisan yang satu lagi. Tapi kemudian penerbit atau mungkin rumah produksi ya yang keluarin pernyataan bahwa menurut ahli bahasa itu bukan plagiat. Jadi secara resmi spesifikasi karya-karya yang dikatakan plagiat apa aturannya itu saya kurang paham. Oke, iya memang agak susah ya soalnya karya seni gitu ya. Bisa aja ngaku satu sama lain. Contoh yang saya bilang, dua karya itu semua orang udah mengakui itu sama. Yang kemarin agak viral di dunia kepenulisan itu semua itu udah mengakui kalau semua orang itu udah menuduh itu plagiat. Kesamaan itu banyak gitu. Tapi ternyata ahli tata bahasa bilang enggak. Jadi kita mau gimana dong gitu kan. Nah makanya di sini pentingnya PPKC ya untuk ada ini nggak sih Kak sebelumnya tuh kayak rembukan dulu bagaimana nih untuk menyikapi hal-hal seperti itu gitu antara si pelapor dengan PPKC gitu. Ada lah, ada grup ya karena kita sekarang lagi pandemi dan memang jarak pendirinya itu jauh-jauh banget ya. Kita sering diskusi tapi itu via WhatsApp. Semua hal kita diskusikan di sana. Ada laporan yang sedikit unik kita diskusikan di sana. Kayak kemarin ada web mirror itu kita diskusikan di sana gimana prosesnya yang baik gitu. Tips kalau dari aku sih udah pertanyaannya coba kita cek dari teman-teman nih ada dari Liliana Christine Kak apa udah pernah ada kasus pembajakan ini yang masuk sel gitu Kak maksudnya masuk penjara gitu kali ya ada nggak tuh Kak? Iya aku penasaran juga. Yang dari PPKC yang bisa saya jawab yang dari PPKC ya intinya belum. Kalau yang dari PPKC saya nggak tahu, maksudnya saya nggak bisa jawab, nanti takutnya salah jawab. Jadi kan baru ini ya, baru mau masuk ini ya. Baru ya. Iya. Terus dari Shilin katanya Kak kalau di marketplace kan kita lihat banyak buku bajakan, banyak banget bajakan. Apa lapor ke marketplace bersangkutan atau mendingan langsung ke penulis atau pihak penerbit? Tadi udah sebenarnya kita lebih baik. Ya udah. Mention ke penulisnya ya, tapi sebenarnya di marketplace juga beredar berjamur banget itu buku bajakan, tapi mungkin kita juga bisa bantu lapor ke marketplace juga sih untuk memantau gitu ya, supaya makin banyak laporan yang masuk, jadi makin sadar juga gitu mereka bahwa marketplace mereka tidak boleh menjual buku bajakan gitu kan. Artinya ya, semua yang menemukan mau melaporkan sebagai spam atau sebagai laporan apapun itu pasti akan dicek ya. Tapi kan kadang-kadang itu agak sulit, agak kayak ngapain repot-repot kadang-kadang orang begitu. Terus dari film juga pengalaman temen beli dengan harga normal ternyata datang buku bajakan gitu. Itu sedih sih. Udah beli harga normal tapi pas dicek buku bajakan gitu kan. Tapi dari PPKC bisa kasih tips nggak ngebedain antara buku bajakan gitu sama buku asli? Nah ini kebetulan ada yang masuk juga pertanyaan gitu dari Sugita. Tips untuk melihat buku itu bajakan atau enggak sebelum beli online, gimana Kak? Kalau ini bahasnya dari ini ya, pembelian buku cetak berarti ya? Kan online. Nah, pertama itu pastikan sellernya itu terpercaya. Kan kita bisa lihat dari sebentar Mbak. Kan kita bisa lihat dari sellernya, dari postingan
novel-novel yang dia jual, dari review para pembeli. Kalau misalkan di marketplace itu kan kita bisa lihat, sebenarnya mudah banget. Kedua, lihat harganya. Kita bisa bandingkan harga jual yang di-share di mana-mana sama harga jual yang dia kasih. Kalau bedanya terlalu jauh, itu udah hampir pasti 90% itu bobokan. Ya kan. Yang ketiga, kalau belum dibeli itu apalagi ya. Mungkin itu aja sih kalau yang belum dibeli. Kalau udah dibeli ya pas kita dapat barangnya, biasakan kita itu unboxing kan. Kita rekam, kita videoin. Nah, kalau buku yang bajakan itu udah pasti bahannya itu beda dibandingkan buku yang asli. Kenapa bisa murah kan itu karena bahannya beda. Dan yang kedua, biasanya di dalamnya itu hasil cetakannya itu jelek tulisannya karena mereka scan dari yang original gitu. Ya, cuman emang paling nyesek kalau belinya harga normal. Jadi kan dipikir, oh ini buku asli nih harganya sama yang lain. Tapi ternyata buku bajakan. Aduh, nyesek banget itu. Oke. Sementara kalau untuk pembajakan buku online yang terjadi biasa disebarinnya di mana tuh Kak? WhatsApp ya, grup-grup gitu ya biasa disebarinnya ya? Di mana-mana sih. Nanti kalau makin dikasih tahu, takutnya yang nanya malah makin nyari ya. Intinya di mana-mana sih sekarang bisa diakses. Ya, apalagi kalau PDF gitu kayak cuma download gitu kan. Gampang banget sebarinnya. Dan kadang aku juga pribadi jadi nggak tahu ini yang disebarin di forward nih beneran asli dari penerbitnya kah atau bukan gitu. Nah mungkin tips aja sih Kak kalau buat ngebedain gitu gimana caranya kalau buku online yang bajakan sama yang original. Apakah buku online itu harus dibaca di platform-platform tertentu atau sebenarnya bisa juga gitu kita mendapatkan buku original bentuknya PDF gitu. Beneran aku nggak tahu kalau ini. Oke. Untuk yang buku online atau e-book itu kan kita biasanya posting di aplikasi atau di Google Playbook atau aplikasi semacam Lontara. Itu kan udah pasti resmi gitu, udah pasti original. Yang kedua itu biasanya kalau misalkan bentuknya PDF, kita pastikan kita belinya itu lewat penulis. Ya, meskipun ada beberapa penulis yang mau jual PDF-nya dengan pertimbangan tertentu, itu hak dia kan, karena itu karya dia gitu. Di luar konteks aman nggak aman, sebenarnya meskipun dia jual PDF pun, kita nggak berhak untuk menyebarkan kembali, apalagi membagikannya lebih rajin dibandingkan si penulis asli menyebarkan tulisannya, kan itu nggak boleh. Itu dua itu sih yang tempat yang resmi itu pasti aplikasi atau Google Playbook, yang kedua penulisnya. Selain dari kedua itu biasanya itu udah pasti bajakan. Teman-teman coba dicatat ya, diingat baik-baik kalau dapatnya bukan dari kedua sumber itu, yaitu dari aplikasi-aplikasi resmi ya seperti Lontara gitu kan, atau juga dapat PDF bukan dari penulisnya langsung, dari temen gitu misalnya. Nah itu perlu dipertanyakan juga tuh kalau dapat PDF dari temennya itu dapatnya dari mana lagi itu jadi harus dipertanyakan. Iya. Oke, ini ada lagi dari Sabrina Lasama. Waktu itu pernah komplain ke CS salah satu marketplace karena mereka jual PDF bajakan dari salah satu platform. Tapi kami malah diminta ISBN, sementara karya di platform itu nggak ada ISBN-nya. Gimana tuh Kak? Nah itu tadi saya bilang kalau memang pembaca umum itu dia nggak bisa lapor sebagai pelanggaran hak cipta karena pasti akan diminta dokumen-dokumen yang memperkuat pernyataan dia bahwa itu udah pelanggaran hak cipta. Nah, sedangkan dokumen-dokumen itu yang pegang siapa? Penulis, kalau nggak penerbit. Gitu. Jadi bantu laporkan sebagai pelanggaran yang lainnya, bukan pelanggaran hak cipta. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah report spam gitu ya tadi yang kali ini bilang ya. Soalnya kan kadang yang kita temukan juga adalah PDF buku dari luar negeri gitu yang mana belum masuk ke Indonesia biasanya. Ini kayaknya kasusnya buku-buku luar negeri nih. Jadi aku juga sering banget nemuin tuh judul-judul dari luar negeri, tapi nggak masuk ke Indonesia dan di Indonesia nggak ada yang menjual juga gitu buku tersebut. Jadi paling solusinya report spam aja ya. Iya, benar. Oke. Tips kalau gitu, kira-kira Ros ada yang mau disampaikan juga atau ditayangkan juga Kak? Karena pertanyaan dari aku udah habis nih kayaknya.
Nggak sih, aku mau terima kasih aja sama Kakak Naya, sama Kak Nindi yang udah mau bergabung sama Lontara, mau berbagi ilmu, edukasi, juga informasi tentang pembajakan buku, baik secara cetak maupun secara online. Aku juga nggak nyangka ternyata kalau misalnya pembajakan online itu nggak cuman ada di online, ternyata juga ada juga di marketplace, juga dia jualnya dalam bentuk PDF, e-book, itu ternyata juga termasuk salah satu hal yang merugikan banyak orang, nggak cuma dari penulis dan penerbit, juga sebenarnya kami yang kayak aplikasi yang asli gitu kan juga jadi susah juga gitu. Makanya jadi aku juga mau terima kasih banget udah ngasih info juga, terus juga udah ngasih edukasi buat penulis dan penerbitan di luar juga, kalau misalnya karya kalian ketahuan ada yang dibajak, bisa langsung lapor ke Halo PPKC, bisa dari Facebook, juga dari Instagram ya Kak. Iya, benar. Ya, bisa langsung ke mereka, nanti bisa ditangani. Semoga aja bisa dalam waktu cepat, tadi 2 minggu, atau mungkin kalau misalnya lama bisa 1 bulan 2 bulan, semoga bisa terselesaikan gitu. Mungkin begitu aja sih. Aku mau terima kasih banget kan menanggapi juga ya, menanggapi yang Ruth sampaikan bahwa kalau misalnya terkendala sama biaya gitu ya, sama kayaknya beli buku kok mahal banget gitu ya, mau fisik mau digital, ada kok aplikasi-aplikasi yang menjembatani gitu, seperti Lontara. Kalau teman-teman cek di dalamnya banyak sekali buku-buku yang harganya bisa bersaing dengan buku fisik dan bahkan bisa lebih murah. Kalaupun masih dirasa terlalu mahal, ada fitur menyewa juga gitu ya, teman-teman bisa sewa dengan nominal tertentu, membacanya terus bisa dikembaliin lagi. Dan yang aku lihat-lihat di judul-judul dari aplikasi Lontara sih, yang kalau nyewa bisa murah banget sih, beneran murah banget deh. Paling murah berapa loh kalau untuk nyewa harganya? Ada yang harganya 300 perak. Nah, boleh di 100 perak, bayangin. Ada juga 1000, ada juga buku-buku yang gratis juga ada banyak. Jadi maksudnya itu untuk orang-orang untuk membaca itu sebenarnya itu nggak akan kehabisan buku gitu, baik di Lontara atau di sana. Buku-buku itu bisa didapatkan secara legal, tapi juga bisa dengan murah, nggak harus membuang banyak duit. Jadi kita bisa bareng-bareng untuk membangun industri perbukuan di Indonesia jadi lebih baik tuh. Setuju. Aku literasi yang lebih baik dan pada akhirnya berkembang gitu. Iya. Dari Kakak Naya atau Kak Nindi ada lagi terakhir yang mau dikasih tahu untuk yang sedang menonton sekarang? Menambah dari yang dibilang sama Mbak Kanaya tadi sih, sebenarnya selain kita bisa cari yang lebih murah, alternatif gitu di tempat-tempat yang menyediakan bacaan versi lebih murah, bisa disewa atau bahkan gratis, kita juga bisa rajin-rajin lihat postingan penerbit, penulis, atau mungkin aplikasi yang sering ngadain giveaway gitu kan. Jadi kan lebih bervariasi tuh, apalagi giveaway itu kadang-kadang kita ngadain giveaway-nya itu versi buku cetak. Jadi cuman modal rajin doang kita bisa dapet bacaan yang lagi hits gitu kan. Pasti yang dijadiin giveaway pasti yang diminati oleh orang banyak. Dan jangan sepele sama pembajakan. Karena apa? Karena adanya pembajakan itu bisa berpengaruh ke banyak orang. Yang seperti yang Mbak Arut katakan tadi, itu berpengaruh ke penulis. Yang penulis awalnya semangat nulis dan mungkin dia seharusnya mendapatkan imbalan dari tulisannya, itu secara tidak langsung kan dicuri, itu berarti kan dicuri hak yang harusnya dia dapatkan. Nah, kemudian ada penerbitan. Industri penerbitan sekarang lesu. Kenapa? Karena banyak pembajakan. Karena dengan adanya pembajakan, otomatis penjualan berkurang dan kemampuan dari penerbit itu untuk membayar orang-orang yang ada di industri penerbitan itu pasti kurang juga. Nah, sama kayak aplikasi. Kalau pengguna aplikasi itu sedikit, karena mereka lebih mengkonsumsi versi bajakan, otomatis aplikasi itu umurnya nggak akan lama. Jadi dengan adanya pembajakan yang kita pikir sepele, ternyata itu mempengaruhi banyak pihak dan kesannya kita itu kayak membagikan lebih murah dan kadang gratis, kita dapat pahala, sebenarnya itu dosa besar untuk kita yang berperan di dalam pembajakan itu gitu. Nah, itu jadi jangan pernah
berperan mau membagikan, menjual, apalagi menikmati. Itu jangan, salah satunya jangan. Iya betul, suka ada dengar selentingan katanya yang ngebagiin ini apa, membagikan pahala karena menyebarkan kebaikan. Dan ada pahala dari mencuri. membagikan pahala versi mencuri itu agama mana yang mengajarkan, saya pengen tahu sebenarnya. Pusing deh. Iya. Sama tadi kan kata Kak Nindi rajin-rajin ya cari tahu informasi tentang sumber-sumber mendapatkan buku legal. Daripada mencari informasi buku yang tidak legal, mendingan energinya dikerahkan untuk mencari informasi tentang giveaway buku legal, tentang promo-promo menarik dari berbagai aplikasi gitu kan, termasuk di aplikasi Lontara gitu. Oke, itu aja sih kalau dari aku. Nah, tadi menyambung tentang giveaway, sekarang Lontara mau bikin giveaway. Giveaway-nya dari buku Karos Publisher, judulnya adalah Office Mate, bukunya yang kedua, untuk 2 orang pemenang. Gimana caranya? Nanti aku akan kasih pertanyaannya lewat sini, terus cepet-cepetan DM ke Lontara dengan jawaban, juga email yang kamu pakai buat akun Lontara. Jadi biar kita bisa langsung kasih bukunya secara e-book ke akun-akun kalian. Nah, pertanyaannya adalah gampang nih. Nih, pertanyaannya itu gampang banget. Kepanjangan dari PPKC. Gampang kan? Kalau misalnya nonton dari awal sampai akhir pasti tahu jawabannya. Jadi pertanyaannya sekali lagi adalah apa kepanjangan dari PPKC? Nah, segitu aja dari kita. Terus juga kita mau ngasih tahu bahwa minggu depan masih akan ada bincang-bincang lagi di sesi yang kedua dari sudut pandang yang lain. Jadi ditunggu aja informasinya dari postingan di Lontara. Untuk jamnya pasti sama, di hari yang sama juga. Untuk siapa narasumbernya kita tunggu nanti dari postingan Lontara. Terus juga kita masih ada event foto estetik yang belum tahu atau yang belum ikutan. Hadiahnya juga menarik banget, 50.000 dana, juga 50.000 koin Lontara. Banyak, bisa beli banyak buku, kalau misalnya digabungin, buku Karas bisa kebeli? Bisa, tentu saja bisa. Ya, terus itu nggak kerasa udah mau 1 jam nih bersama Kakak Naya, juga sama Kak Nindi, udah yang mau siap-siap buat buka puasa, buat beli takjil. Nah, jadi kita akhiri dulu bincang-bincangnya di sesi 1 ini di sini. Terima kasih untuk semua yang udah menonton. Terima kasih untuk Kakak Naya. Terima kasih juga untuk Kak Nindi. Kita ketemu lagi di lain waktu. Oke? Ketemu lagi ya. Dadah. Dadah.